Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ketemu lagi dengan saya Melian Sori di acara Obrolan Rakyat. Dan alhamdulillah malam hari ini kita berada di warung kopi Rumoh Aceh, Pintu Batu, Kota Bengkulu. Kita dialog sambil ngopi ya di sini. Nah, bersama saya sudah ada Bapak dosen kita, Pak Sepri Yunarman MSI. Ya. Beliau ini adalah Ketua Mabar, Ketua Masyarakat Bengkulu Anti Rokok. Dan keseharian beliau ini dosen UINFAS yang fokus ke kajian dan riset tentang tobacco control. Dan beliau ini membanggakan Provinsi Bengkulu sekali karena sudah 3 kali meraih hibah ITCRN, yaitu Indonesian Tobacco Control Research Network, jaringan peneliti pengendalian tembakau Indonesia yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia bekerja sama dengan John Hopkins Bloomberg School. Luar biasa ini. Sudah bergelut bertahun-tahun dengan tobacco control. Nah, malam hari ini kita akan berdialog santai terkait dengan bahaya ataupun mengerikannya rokok bagi tubuh dan juga terkait dengan bencana sosial tentang rokok ini. Bung Sepri, mungkin yang pertama pemahaman rokok dan bahaya rokok itu sendiri. Jadi baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam para pemirsa dimanapun berada. Jadi gimana kabar Bung, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik, saya sudah lebih kurang 4 tahun ya. 4 tahun ya, dari tahun 2000 tobacco control ini ya. Tepatnya di tahun 2019. Ketika saya ikut kompetensi hibah penelitian ya dari PPUI itu. Nah, disitulah awal saya sebenarnya masuk kajian riset saya fokus kepada tobacco control ini. Sampai sekarang, dan bahkan di tahun ini juga saya mengajukan penelitian di Dimas Kementerian Agama itu juga lebih mengarah juga ke ini ya. Nah, jadi saya membahas di sini tidak murni rokok secara medis ya, karena memang kompetensi saya sebenarnya orang sosiologi. Nah, hanya saja mungkin salah satu kajiannya tentang medis. Biar pemirsa tahu juga, maksudnya nanti ada jangan-jangan pemirsa kita ada juga dari dokter kan, lebih paham dari kita kan, kita ada yang salah. Nah, jadi rokok itu apa sebenarnya? Nah, rokok itu kan secara umum kan ada 2 jenis itu. Ada rokok linting atau rokok konvensional ya, yang batangan itu, dan juga ada yang rokok elektrik atau yaitu sering kita kenal dengan rokok vape ya. Rokok apa ya? Nah, kemudian kalau secara definisi rokok itu apa? Ini sebenarnya pengertiannya sudah diatur di dalam Perda KTR ya. Terkait dengan apa itu rokok. Jadi rokok ini adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu dan bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana tabacum. Nah, dan spesies lainnya atau sintetisnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan. Jadi kalau kita baca dari definisi ini mungkin belum rokok vape itu mungkin belum termasuk secara detail di definisi ini. Akan tetapi secara dampak dan secara pengaruh terhadap kesehatan ya hampir sama. Saya memang ada beberapa pihak mengatakan rokok vape ini lebih aman bahasanya kan. Tapi saya belum menemukan referensi yang mengatakan saya menemukan banyak referensi secara medis menyatakan bahwa hampir sama saja antara rokok rokok linting dan rokok vape itu sama-sama membahayakan. Dalam artian tidak membawa manfaat sedikit pun bagi tubuh manusia gitu Bu, kira-kira. Nah, kemudian terkait dengan kandungan mungkin kandungan dari rokok itu sendiri. Baik, jadi kalau yang dari referensi yang kita baca ini sebenarnya juga beredar di umum ya, di Google juga bisa dicek ya, di penelitian-penelitian. Jadi dalam sebatang rokok itu Bung, kira-kira tidak simpel ya, soalnya cuma ada tembakau kemudian dibungkus oleh kertas. Ternyata tidak sesederhana itu ya? Bung. Kalau kita baca di zat beracun dalam rokok sangat banyak sekali. Apa saja misalnya? Di situ mengandung sebatang rokok itu mengandung asam asetik namanya. Asam asetik ini biasanya digunakan dalam cairan pembersih lantai. Itu ada di dalam rokok itu. Ada juga naftalin untuk bahan baku pewarna sintesis.
Ada juga hidrogen cyanida misalnya untuk apa nama zat yang ada di racun tikus. Bayangkan Racun tikus. untuk Zat untuk racun tikus itu tapi ada di rokok. Kemudian ada juga zat formalin ada di situ. Kemudian zat tolun ya, ada zat yang ada pada bensin itu ada juga di situ dan banyak zat lainnya. Nah, jadi kalau dari kita nengok itu tuh bahaya sekali artinya rokok ini. Sangat mengerikan sekali. Mengerikan Sangat karena mengerikan bahannya sekali. itu ya sangat banyak yang mengandung racun. Tapi kenapa masih orang kecanduan? Nah, itu tadi. Apa namanya? Memang mula-mula rokok orang mungkin ya iseng, kayak bahasanya itu merokok kan bermulai dari anak-anak itu kan. Perokok pemula, tapi lama-lama ternyata itu tadi zat-zat pahit itu tengah mengandung candu ternyata yang ketika memang kita merokok dan sering merokok akhirnya melekat dan akan sulit dihentikan. Padahal bahaya rokok ini dari zat beracun banyaknya sangat banyak, bisa kita jadi kena penyakit paru-paru, itu sudah rahasia umum sebenarnya. Penyakit impotensi dan reproduksi, penyakit lambung, makanya yang paling parah juga itu ada stroke. Itu dari bahan-bahan wajar kalau kita lihat memang bahan-bahan yang ada rokok itu berbahaya sekali, mengandung racun yang membahayakan tubuh gitu. Sangat berbahaya ya. Jadi sampai zat-zatnya seperti itu ya. Iya. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan Bung Sepri. Iya. Luar biasa sekali. Tapi itu sangat heran sekali orang masih mau ya menghisap rokok yang itu. kita heran tuh. Nah, kemudian dampaknya Bung Sepri. Dampak dari rokok itu. Jadi rokok ini harus kita ingat ya, tidak hanya memberikan dampak buruk kesehatan yang perokok aktif ya, perokok langsung, akan tetapi juga perokok pasif dalam artian orang yang tidak merokok, tapi berada di lingkungan di dekat orang yang merokok, jadi dia terpapar asap. Itu banyak ada studi yang menunjukkan, Bung, hasil riset yang menunjukkan saya baca bahwa perokok aktif itu hanya menghisap 25% dari zat berbahaya dari rokok. Karena dia menghisap itu melalui filter ya, rokok. Nah, sementara perokok pasif atau orang yang di sampingnya itu yang terpapar asap rokok, itu justru menghirup zat beracun 75% lebih dari zat beracun yang ada pada rokok. Lebih berbahaya. Kenapa? Ya itu tadi karena udah si perokok aktif hisap misalnya, kemudian masuk ke dalam rongga perutnya, masuk ke paru-parunya. Mungkin saja di dalam perut itu tidak steril lagi, udah banyak penyakit. Kemudian dari dalam itu dihembuskan lagi melalui hidung ataupun mulut. Nah, itu yang dihisap oleh perokok pasif. Wajar sehingga itu tadi perokok pasif tadi justru lebih berbahaya. Jadi kalau ada kalimat misalkan sekalian aja merokok, ya, jangan juga, salah juga ya. Perokok aktif itu sekaligus pasif sebenarnya itu. Gitu ya. Iya, jangan pula. Jangan pula ya. Sekalian aja katanya. Ya, tapi ini untuk menyadarkan masyarakat, termasuk juga orang yang tidak perokok tadi, jangan dekati maksudnya. Anda harus pikirkan kesehatan Anda, karena justru Anda yang tidak perokok itu tapi berada dekat orang perokok dan menghisap asap rokoknya justru lebih menghisap racun lebih besar dibanding orang yang perokok langsung itu, Bung. Itu yang ingin kita sampaikan ini maksudnya. Baik. Nah, kemudian dari sisi bencana sosialnya mungkin bisa juga dikupas. Betul. Jadi rokok ini tidak sesederhana yang kita bayangkan ya, hanya hubungan dengan individu-individu, tapi tidak. Justru menurut saya rokok ini ya bencana. Tidak ada beda bencana alam sebenarnya. Kalau saya menyebutnya bencana sosial ya tidak ada beda dengan bencana alam seperti gempa bumi, kemudian ada tsunami. Kan itu gempa, kemudian tsunami dan banjir itu longsor, itu kan menyebabkan korban jiwa. Nah, termasuk juga di rokok ini, Bung. Saya sampaikan nih beberapa aspek ini dari segi mengapa saya berani menyatakan rokok ini menyebabkan bencana sosial. Pertama dari segi kesehatan, Bung. Nah, jadi rokok ini termasuk nomor 6 dari 8 penyebab kematian di dunia. Nomor 6 dari 8 faktor. Diperkirakan tahun 2005 itu telah membunuh 5,4 juta jiwa manusia di seluruh dunia ya. Nah, 5,4 itu kan besar, Bung. Kalau kita bandingkan dengan provinsi Bengkulu misalnya. Bengkulu ini kan 2 juta sekian penduduknya. Artinya sudah 2 kali lebih dari provinsi Bengkulu yang sudah meninggal akibat rokok tadi. Kemudian WHO juga menyebutkan data WHO, dalam 1 menit itu ada 11 juta batang rokok dihisap di seluruh dunia ini. Itu risetnya. Dan ada 10 orang meninggal karenanya. Tapi sekali lagi, Bung, rokok ini bukan seperti racun tikus gitu ya, yang langsung atau racun ini ya, racun rumput yang langsung minum langsung semaput. Tidak langsung seperti semaput, itu. Ya. Tapi dia
efeknya pelan-pelan, tapi mau tidak mau yakin dan orang itu akan merasakan suatu saat nanti dampaknya akan muncul. Maka kita saksikan banyak orang yang meninggal tiba-tiba. Sebenarnya bukan tiba-tiba, itu sudah panjang proses, apalagi dia perokok berat misalnya, itu sudah lama prosesnya. Hanya saja itu sudah puncaknya, makanya dia nggak bisa lagi berbuat apa-apa. Sudah menumpuk, memang tubuhnya sudah menumpuk. sangat lemah sekali mungkin itu tadi, maka dia meninggal itu. Itu dari aspek kesehatan, Bung. Dari aspek rokok juga menyebabkan bencana kemiskinan. Mengapa saya katakan demikian? WHO menyebutkan pada tahun 2015 itu ada 1,1 miliar perokok di seluruh dunia ini. Dari 1,1 miliar itu 80% itu berasal dari negara miskin. Dari negara 20%, hanya 20% dari negara kaya perokok itu, Bung. Jadi di seluruh dunia ini orang-orang negara-negara maju itu sangat ketat dengan rokok ini. Sedikit penduduk yang merokok. Justru di negara-negara miskin dan berkembang seperti kita ini disusupi rokok yang begitu besar, bebas. Sementara negara maju itu ketat rokok barang. Kemudian di tahun BPS juga mencatat di beberapa tahun terakhir ini merilis bahwa rokok salah satu alokasi pengeluaran rumah tangga masyarakat miskin tertinggi. Kedua setelah beras, Bung. Jadi bayangkan. Jadi pengeluaran masyarakat miskin kita ini setelah beras rokok yang paling tinggi. Bayangkan gimana gak menciptakan kemiskinan itu kira-kira. Bahkan ini ada data menarik dari BPS ini, Bung, bahwa pengeluaran rumah tangga miskin itu 2 kali di Indonesia ya, 2 kali lebih tinggi membeli rokok daripada membeli susu dan telur. Kemudian juga termasuk pengeluaran rumah tangga miskin tadi 7 kali lebih tinggi membeli rokok dibandingkan dengan membeli daging. Bayangkan, rokok susu, telur, daging itu untuk berapa? Untuk kesehatan. Nah, tapi lebih memilih pada rokok yang justru itu akan merusak menghancurkan kesehatan kita. Bagaimana gak seperti siklus setan gitu, kira lingkaran setan gitu ya. Itu tadi dia udah miskin, kemudian duitnya banyak, bukan malah ditabung ataupun membeli hal yang baik, tapi dibelikan rokok. Rokok menjadi sakit, mau berobat nggak ada duit, malah justru dibelikan rokok. Maka sulit memecah ini, Bung. Parah sebenarnya rokok ini menyebabkan kemiskinan. Termasuk juga rokok ini menyebabkan membebani anggaran negara. Bahkan saya mengatakan itu ada terjadinya kebocoran anggaran negara. Apa buktinya, Bung? Ini saya paparkan data nih, Bung, biar kita semua tahu. Jadi karena banyak orang menganggap selama ini rokok itu menyumbang besar untuk APBN kita, untuk dana negara kan. Padahal ini saya paparkan. Potensi pemungutan pajak rokok oleh provinsi di tahun 2014 itu diperkirakan 11,63 triliun. Nah, akan tetapi data BPJS Kesehatan tahun 2019 menunjukkan bahwa jumlah kasus penyakit tidak menular akibat konsumsi tembakau atau rokok itu seperti jantung, stroke, kanker itu ada 17,5 juta kasus dengan biaya yang dikeluarkan oleh negara itu 16,3 triliun. Bayangkan, di tahun 2015 itu penerimaan dari pajak rokok itu potensinya 11,6 triliun. Akan tapi biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk penanggulangan penyakit tidak menular akibat rokok itu 16,3 triliun. Jadi 11 dengan 16 kan teko negara, Bung. Lebih besar yang dikeluarkan negara untuk mengobati orang yang sakit akibat dampak rokok itu dibandingkan duit industri rokok yang masuk ke negara kita. Jadi salah mengatakan itu kalau orang mengatakan rokok menguntungkan negara itu. Belum lagi misalnya rokok ini menghancurkan generasi masa depan. Mengapa saya katakan demikian? Karena anak-anak muda kita, pelajar itu sekarang sangat tinggi angka perokoknya. Ini saya sebutkan datanya. Di tahun 2017 itu misalnya sudah lebih dari sepertiga penduduk Indonesia sekarang ini perokok. Itu ada 36% itu masyarakat penduduk Indonesia ini perokok. Termasuk 20% dari remaja berusia 13 sampai 16 tahun juga perokok. Bayangkan. Dari 36 tadi sudah ada 20%-nya remaja yang merokok. Yang sudah merokok. Iya. Termasuk data yang saya baca di Republika ini menyebutkan prevalensi merokok anak di Indonesia dari tahun ke tahun semakin naik. Contohnya misalnya di tahun 2013 itu ada 7%. Kemudian naik menjadi 8,8% di tahun 2016. 2018 naik lagi menjadi 9%. 2019 naik 10,7%. Bahkan diperkirakan ini di tahun 2030 akan naik 2 kali lipat, yaitu sebesar 16%, Bung. Nah ini yang lebih membahayakan lagi, Bung. Ternyata
studi membuktikan bahwa rokok ini pintu masuk yang minuman keras dan narkoba. Ini Banyak- ada itu ya, hasil studi riset Bung dari Amerika Serikat. Orang dari merokok juga terus ke situ. Betul. Nah, jadi ya, penelitian di Amerika Serikat menunjukkan bahwa remaja yang merokok itu kecenderungannya untuk minum alkohol itu 5 kali lebih tinggi dibandingkan remaja yang tidak perokok. Bayangkan. Termasuk juga itu tadi remaja yang perokok itu kecenderungan untuk menggunakan narkoba itu 13 kali lebih tinggi dibandingkan remaja yang tidak perokok. Dan ini juga kita buktikan di lapangan Bung, waktu kita melakukan sosialisasi anti rokok di SMA 1 Kabupaten Bengkulu Tengah Bung. Berapa bulan Beberapa waktu yang lalu. Iya. Jadi di situ kita mengumpulkan lebih kurang ada 30 siswa laki-laki ya. Yang memang mayoritas merokok semua. Mayoritas perokok ya. Memang sengaja dikumpulkan oleh gurunya biar kita kasih edukasi kan. Nah, dari 30 orang kita tanya, lebih dari separuh itu ternyata sudah menggunakan minum keras, sudah mencicipi, bahkan masih mencicipi hingga saat ini. Artinya kan data yang disebutkan dari riset tadi itu terbukti di lapangan kita tanyakan. Pintu bahwa, masuk juga. Iya, anak-anak remaja yang merokok itu ya cenderung minum alkoholnya juga tinggi, lebih dari separuh. Nyata itu Bung. Ini harus kita waspada ya Bung. Waspada ya. Betul, untuk generasi muda kita. Kemudian mungkin ini berkaitan dengan penerapan aturan kan. Aturan baik itu Perda di tingkat provinsi, Pergub, ataupun kemudian peraturan di tingkat kabupaten atau juga peraturan bupati kan. Iya. Implementasi di lapangan. Seperti apa sebetulnya implementasi di lapangan? Termasuk mungkin bisa dijelaskan nanti itu beberapa kawasan yang dilarang merokok itu. Ya, jadi sebenarnya pemerintah kita sudah ada niat ya, walaupun karena kan niat itu mungkin belum belum maksimal gitu kan. Tapi minimal kita hargailah pemerintah sudah, baik pemerintah pusat sudah membuat regulasi ya, dengan Perda KTR ini. Jadi Perda KTR ini kan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok. Kawasan jadi di tanpa Perda rokok ini mengatur ada beberapa tempat itu Bung yang tidak boleh sama sekali orang merokok, tidak boleh ada iklan rokok, sebenarnya kan tidak ada boleh orang jual rokok di situ. Apa aja wilayah atau kawasan tanpa rokok itu Bung dalam Perda, diatur dalam Perda itu. Salah satunya fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, kalau pengamatan kita ini cukup ketat, bagus memang implementasinya di rumah sakit, puskesmas, walaupun Perda belum ada, dari dulu memang ketat kalau termasuk himbauannya ada juga kan. Betul. Nah, yang kedua itu ada fasilitas atau tempat proses belajar mengajar. Sekolah ini Bung, dari TK sampai perguruan tinggi itu wajib dalam Perda itu bebas asap rokok, nggak boleh ada iklan rokok sebenarnya. Tapi fakta yang kita temukan masih banyak sekolah-sekolah tertentu ya yang bahkan gurunya merokok, apalagi mahasiswanya. Oknum gitu. Iya itu tadi. Kemudian kawasan tempat bermain anak, nggak boleh itu harusnya, baik di dalam ruang indoor ataupun outdoor. Faktanya banyak sekali taman-taman yang kemudian masih ada orang merokok kan? Udah berapa kali itu di taman, saya sebut aja di kota ini Bung, ada Taman Simpang Kandis itu masih banyak sekali. Kalau Bung datang ke sana masih banyak bapak-bapak bawa anak-anaknya bermain tapi masih merokok di kawasan itu nggak boleh. Kemudian termasuk Taman Berkas itu masih saya menyaksikan sendiri, boleh saya pertanggungjawabkan itu Bung. Padahal kasihan dengan anak-anak kan. Betul, anak-anak nggak tahu apa-apa menghisap asap rokok. Maksud saya jangan egois lah kalau mau merokok ya, menjauh di kawasan itu, biarlah anaknya dulu main kan. Kemudian termasuk tempat ibadah. Tempat ibadah ya. Masjid, gereja, pura itu bebas. Faktanya masih banyak di masjid-masjid tertentu ya. Kita saksikan ya, bahkan pengurusnya rapat masih bebas merokok. Sambil rapat sambil merokok. Iya, harusnya nggak boleh. Tolonglah bagi orang yang mendengarkan ini diskusi kita ini untuk yang mengerti lah gitu ya. Termasuk pasti tempat olahraga, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan lain-lainnya itu. Nah, di Bengkulu Bung terkait dengan KTR ini sudah secara umum sudah ada semua ya. Misalnya di Bengkulu, Provinsi Bengkulu, tingkat provinsi sudah ada itu. Itu Perda KTR itu nomor 4 tahun 2017. Walaupun implementasinya masih perlu dievaluasi kan. Kota Bengkulu, Kaur, Bengkulu Selatan, Seluma sampai Lebong itu sudah ada kebijakan ini. Lebong itu tapi masih ini. Lebong masih Perbub sifatnya. Perbub ya. Apa bedanya dengan Perda dengan Perbub ini? Kalau Perda itu mengikat sifatnya, ada turunan sanksi yang mengikat. Kalau Perbub ini ya masih sebatas himbauan semacam itu, ya, belum kuat. Walaupun lebih tinggi dari SE kan. Namun masih ada ini ada satu kabupaten yang belum ini, yaitu Kabupaten Bengkulu Tengah. Akan tetapi
dari hasil kita aplikasi Kunjungan terakhir ke situ itu, ya, kunjungan. betul. Ini sudah mulai dijalankan. Bahkan sudah tinggal nunggu berapa langkah lagi agar ini disahkan mungkin ya. Berarti satu-satunya kabupaten. Ya, betul. Nah itu secara formalitas Bung, kebijakan tadi sudah ada disahkan. Akan tetapi dalam implementasi ya Ini yang berat. hampir semua Bung, dari baik tingkat provinsi maupun di Kabupaten T masih ya jauh panggang dari api. Karena mungkin salah satunya ada kepala daerah, oknum kepala daerah yang masih merokok. Betul, itu Lalu juga kemudian tantangan juga. ada oknum-oknum di dinas kesehatannya masih Betul. merokok. Apalagi Kadis-kadis, mungkin oknum-oknum di bahkan Satpol PP, ya mereka yang menegakkan perda, tapi merokok, ya kan bingung juga. Itu. Jadi dari hasil kajian kita Iya. sebelumnya Bung, jadi kan ada dua aspek dalam PDKT ini kan, ada aspek sosialisasinya dan ada juga ada aspek penegakan. Kalau dari sosialisasi ini kan diemban oleh Dinas Kesehatan, diamanahkan dalam Perda itu untuk melakukan sosialisasi. Tapi faktanya dari riset yang kita pernah lakukan untuk di tingkat provinsi Bengkulu ini ya masih belum maksimal. Dari masih ada 50% masyarakat ini yang belum mengetahui adanya Perda KTR ini. Yang belum Sungguh mengetahui, mengenaskan sebenarnya. apalagi isinya. Iya Ya. betul, sosialisasi aja lemah. Termasuk juga kalau dari sisi penegakan itu kan Dinas Satpol PP. Nah ini sudah kita banyak yang kita sudah kaji baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten. Salah satu alasan mereka itu baik Dinkes maupun Satpol PP itu belum ada anggaran dana. Anggaran dana ya. Padahal undang-undang telah memberikan ruang itu. Di undang-undang misalnya tahun 2009 ya. Undang itu saya lupa judulnya itu, termasuk peraturan Menteri Keuangan sudah mengatur bahwa provinsi boleh memungut pajak cukai rokok. Nah, dari cukai rokok itu dia ambil lagi pajak rokok sebesar 10% itu untuk provinsi, kemudian dibagi nanti kabupaten kota. Di Provinsi Bengkulu ini sudah banyak itu, saya punya datanya itu Bu. Punya data itu ya. Sudah banyak dana pajak rokok itu masuk ke provinsi. Dari 5 tahun terakhir ini sudah masuk turun berpuluh miliar itu kalau digabungkan. Itu yang kita Jadi kalau pertanyakan evaluasi juga. secara menyeluruh, Perda itu implementasinya masih jauh dari harapannya. Betul. Padahal itu anggaran tadi gunakan untuk pelayanan kesehatan akibat penyakit rokok, misalnya, termasuk juga untuk penegakan Perda ini. Jadi sebenarnya dan itu anggaran itu khusus untuk ini, Bung. Nggak boleh dibangun pajak rokok itu dibangunkan jalan atau dibangunkan belanja pegawai atau dibangunkan program apa, nggak boleh. Khusus untuk ini pelayanan kesehatan dan penegakan hukum tadi. Ya, itu perlu diaudit. Itu juga perlu diaudit sebenarnya, Bung. perlu diaudit seperti apa Kami anggaran sudah itu kan. mencoba kemarin tapi belum berhasil ya mengaudit itu. Karena masih Pemda aja masih banyak yang bingung gitu. Karena duit ini ada indikasi dicampur dengan duit-duit yang pos-pos yang lain gitu. Ini salah satu kendala juga nih. Evaluasi ya. Baik. Ini luar biasa sekali Pak Sepri Yunarman MSI ini. Peneliti yang berfokus kepada tobacco control. Penjelasan beliau sangat luar biasa sekali, sangat paham sekali tentang rokok karena sudah bertahun-tahun riset tentang ini. Nah, mungkin di akhir ini Pak Sepri, apa harapan Pak Sepri Yunarman kepada pemerintah, kepada masyarakat terkait dengan rokok ini? Betul. Ya, jadi Bung, terkait dengan gerakan rokok ini kami mendirikan komunitas tadi ya, namanya Mabar tadi ya, Masyarakat Bengkulu Anti Asap Rokok. Bukan main bareng itu Mabar. Ya. Jadi perlu kami sampaikan bahwa gerakan kami ini Bung tulus ya, tidak ada intrik-intrik politik atau apapun. Ini murni untuk karena berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kita akan bahaya rokok ini. Jadi kami mengajak semua pihak itu harus satu pemahaman bahwa rokok ini berbahaya. Sebenarnya tidak ada hubungannya dengan minuman keras, kemudian termasuk juga narkoba ini Bung kalau mau disamakan. Karena tidak ada saya baca penelitian riset apapun yang menyatakan rokok ini ada manfaat bagi tubuh. Artinya kan kalau tidak ada manfaat artinya berbahaya. Apa bedanya dengan pil-pil yang jadi minuman anak muda itu ya, yang konsumsi orang-orang mabuk itu kan. Betul. Nah, jadi ke depan pemerintah kami berharap harus perhatian ini, harus fokus ini. Jadi untuk jangka panjang kita gerakan kita ke situ Bung rencananya. Jadi rokok ini harus ditarik dari peredaran. Masalah petani, masalah industri itu kan pemerintah bisa dikaji lebih lanjut kan seperti apa penanggulangannya. Tapi yang jelasnya Mabar akan selalu mengawal terkait dengan jalannya peraturan daerah dan lain sebagainya itu tetap dikontrol. Betul. Jadi ranah kegiatan kami itu ada 3 Bung. Ada nanti sosialisasi dan edukasi, ini mungkin ke komunitas atau ke sekolah kemanapun. Yang kedua
mungkin nanti gerakannya itu lebih kepada rehabilitasi. Mungkin ada orang yang mau berhenti merokok bisa kita layani. Karena rencana kita nanti akan merekrut tenaga-tenaga kesehatan, entah dokter khususnya bergabung di komunitas kita ini. Jadi kalau ada orang yang ingin berhenti merokok, bisa melakukan konsultasi, diadvokasi ya, sama kawan-kawannya. Kemudian yang terakhir juga itu tadi yang Bung sampaikan tadi, kami juga akan fokus kepada advokasi. Jadi kami akan mengawas pemerintah daerah ini yang mana kira-kira yang nggak mau tanda kutip ya menjalankan PDKT dengan baik. Apa itu masalahnya? Kapan perlu ya akan kita desak untuk melaksanakan itu karena perdanya sudah ada. Untuk apa menyusun perda itu menghabiskan uang tapi implementasinya di lapangan tidak berjalan dengan baik. Bisa digugat ini ke P2N sebenarnya Bung. Hampir tiap baik provinsi maupun di kabupaten kota khusus di Bengkulu ya. Ya masih banyak yang tidak menjalankan ini dengan serius. Baik. Padahal ini amanat undang-undang itu kan. Baik, luar biasa sekali Pak Sepri. Ya, satu lagi Bung yang perlu ya. kami sampaikan bahwa gerakan kami ini bukan untuk mencari musuh ya, itu perlu kami tekankan. Jadi jangan pula masyarakat nanti beranggapan mabar ini ya memusuhi perokok, tidak. Jadi gerakan kami ini lebih kepada ya gerakan akal sehat gitu. Mengajak sehat lah ya. Betul. Jadi kami menghargai hak-hak para perokok untuk merokok karena bagian dari hak asasi mereka. Kita hormati. Tapi kami juga atau yang tidak perokok punya hak juga untuk ya tidak terpapar asap rokok. Jadi kita saling mengerti lah gitu. Kalian silakan merokok, tapi tolong jangan di kawasan tampak rokok. Karena silakan juga, di kawasan yang sudah ditentukan tadi. Di luar itu. Di luar itu tadi ya, di luar yang lapan tadi. Fasilitas kesehatan, olahraga, sekolah, rumah ibadah dan lain-lain tadi. Merokoklah silakan, tapi tolong jangan merokok di kawasan merokok. Karena kami terutama kaum ibu-ibu, anak-anak juga punya hak untuk hidup sehat, bebas asap rokok. Itu Bung sebenarnya misi utama kita. Misi itu luar biasa sekali. Misi yang sangat mulia, walaupun mungkin nanti video ini akan banyak juga perokok yang kemudian tidak senang. Betul. Tapi jadi mohon maaf itu khusus para perokok ya, bukan untuk mengejar ataupun ini ya. Tapi mudah-mudahan ini membawa kesadaran. Kita diskusi sehat aja gitu kan. Baik, atau mungkin pasca di-uploadnya video nanti Bung Sepri sampai dicari-cari. Baik, ini luar biasa sekali sudah dipaparkan Pak Sepri Yunarman MSI terkait dengan bahaya atau mengerikannya rokok bagi tubuh ataupun bagi kesehatan. Nah, kira-kira setelah menonton video ini Anda masih mau merokok? Nah, silakan berpikir, mudah-mudahan ada penambahan wawasan terkait dengan bagaimana bahaya ataupun mengerikannya rokok itu. Baik, Bung Sepri, terima kasih. Ya, terima kasih. Dan selamat sudah juga memenangkan kalau nggak salah, aku bukan memenangkan ya, berhasil meraih hibah ya, yang keempat ini ya, yang ketiga kemarin. Yang kemarin ketiga, yang terbaru ini yang keempat. Penelitian kampus mungkin di Top 5 di bawah Kementerian Agama ya. Insyaallah mudah-mudahan. Artinya sudah ada 4 penelitian ya, lebih kurang ya. Mau kelima ini rencana. Mau kelima. Tahun ini ya. Berarti sudah mau kelima ya. Besok itu presentasinya. Oh ya. Mudah-mudahan apa yang diinginkan entah itu yang keberapa tetap sukses dan berjalan dengan baik. Dan kita ingin Bung Sepri konsisten dan istiqomah ya dengan perjuangannya. Baik pemirsa, demikianlah dialog santai kita kali ini di Kedai Kopi. Mudah-mudahan dialog sederhana ini bisa bermanfaat bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Karena YouTube ini bisa disaksikan di semua wilayah, bukan hanya di Indonesia, bahkan dunia internasional. Sekali lagi terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam progresif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.